Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mukalimatus Syahidah dengan NIM 223410. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Manajemen Ekonomi RA21 semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara MM. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama ada strategi bisnis internasional dan yang kedua ada manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Langsung saja. Baik, langsung saja kita bahas mengenai materi yang pertama. Nah, yaitu strategi bisnis internasional. Nah, strategi bisnis internasional itu singkatnya adalah rencana menyeluruh yang disusun oleh perusahaan untuk meluas di pasar global. Nah, selanjutnya kita akan memahami lingkungan dari global tersebut. Di sini ada 4 lingkungan. Yang pertama ada faktor politik, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor sosial, dan yang keempat ada faktor teknologi. Salah. Baiklah, di sini ada 4 faktor memahami lingkungan global. Yang pertama ada faktor politik, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor sosial, dan yang keempat ada faktor teknologi. Nah, faktor politik di sini disebutkan secara stabilitas politik, kebijakan perdagangan, dan pelaturan. Sedangkan faktor ekonomi ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar uang. Dan yang ketiga ada faktor sosial. Faktor sosial itu adalah budaya, nilai, gaya hidup, dan demografi. Dan yang terakhir ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini mencakup inovasi, infrastruktur, dan akses internet. Selanjutnya kita beranjak kepada analisis pasar internasional. Nah, di sini memiliki 3 komponen. Yang pertama, target pasar, yaitu identifikasi kebutuhan dan verifikasi dan preferensi konsumen di pasar target tersebut. Yang kedua ada kompetitor. Kompetitor itu adalah mencakup analisis kekuatan dan kelemahan pesaing di pasar global tersebut. Dan yang ketiga ada faktor risiko. Faktor risiko itu adalah evaluasi potensi risiko politik, ekonomi, dan sosial. Baik, selanjutnya kita beranjak ke strategi ekspansi internasional. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama yaitu ekspor, mengirim produk atau jasa ke pasar asing. Yang kedua ada investasi langsung, yaitu membangun fasilitas produksi atau kantor cabang di negara lain. Yang ketiga ada kerjasama, yaitu membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan lokal. Dan yang terakhir ada lisensi, yaitu memberikan izin kepada perusahaan asing untuk memproduksi atau menjual produk ke negara kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada manajemen operasional global. Nah, di sini ada rantai pasokan, yaitu membangun jaringan global untuk produksi, distribusi, dan logistik. Yang kedua ada kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini memastikan standar kualitas yang konsisten di semua lokasi produksi. Dan yang ketiga ada logistik. Logistik yaitu mengelola transportasi, penyimpanan, dan distribusi global. Beranjak ke selanjutnya, yaitu pengelolaan sumber daya manusia lintas budaya. Di sini ada 4 runtutan. Yang pertama rekrutmen. Nah, mencari pekerja dan mempekerjakan karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan supaya kinerja dari para pekerja ini bagus dan seimbang. Yang kedua, pelatihan, yaitu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk bekerja di lintas budaya pasukan tersebut. Yang ketiga ada komunikasi, membangun komunikasi yang efektif antar karyawan dan antar budaya supaya tidak ada miskomunikasi sehingga terdapat kesalahan yang nantinya yang kita hindari. Yang keempat ada motivasi. Nah, kita harus selalu memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bisnis kita. Selanjutnya yakni strategi pemasaran internasional. Nah, strategi pemasaran internasional ini memiliki 4 aspek. Yang pertama adaptasi, yaitu penyesuaian produk, harga, promosi ke target pasar. Yang kedua standarisasi. Standarisasi ini menawarkan produk dan layanan yang sama di semua pasar. Yang ketiga ada
segmentasi. Segmentasi ini membagi pasar menjadi kelompok yang berbeda dengan kebutuhan yang unik. Dan yang keempat ada posisi, yaitu membangun citra dan nilai merek pasar di internasional, di kancah internasional. Tantangan dan peluang bisnis internasional. Yang pertama ada persaingan. Nah, tantangan ini sering banget kita alami atau terjadi gitu. Dengan itu kita harus beradaptasi dengan pesaing global yang semakin ketat. Yang kedua ada regulasi, mengelola perbedaan regulasi dan kebijakan perdagangan. Yang ketiga ada budaya. Jadi kita juga harus menyesuaikan komunikasi dan strategi dengan nilai budaya dari wilayah tersebut. Yang keempat yaitu pertumbuhan, yaitu memanfaatkan peluang pasar baru dan pertumbuhan ekonomi. Oke teman-teman, langsung saja kita membahas materi yang kedua, yaitu manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Apa sih manajemen pemasaran dalam bisnis internasional itu? Nah, manajemen pemasaran dalam bisnis internasional adalah penerapan prinsip, konsep, dan teknik pemasaran dalam konteks lintas negara. Nah, jadi ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan di berbagai pasar global. Baik, langsung saja yang pertama di sini ada pentingnya pemasaran dalam ekspansi global. Nah, di sini tuh kepentingan ada 3, yaitu membangun brand awareness, yaitu memperkenalkan brand kita kepada audiens global dan menciptakan citra yang positif supaya produk kita itu bisa digemari dan diminati banyak orang di pasar global. Yang kedua ada meningkatkan pangsa pasar. Nah, yaitu menjangkau konsumen baru di pasar internasional dan meningkatkan penjualan. Jadi dengan meningkatkan pangsa pasar itu meningkatkan penjualan dari produk kita sendiri. Dan yang ketiga memperkuat keunggulan yang kompetitif. Nah, membedakan brand dari segi pesaing global dan membangun posisi yang kuat di pasar. Selanjutnya yakni memahami perbedaan budaya dan preferensi konsumen. Nah, nilai diantaranya itu ada 3, yaitu nilai keyakinan, gaya hidup, dan preferensi serta bahasa dan komunikasi. Contohnya adalah untuk dari segi strategi penerapan harga untuk pasar internasional ini kita memiliki 3 faktor atau 3 komponen. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya, yang kedua ada penetapan harga berdasarkan nilai, yang ketiga ada penerapan harga yang kompetitif, yaitu membandingkan harga dengan produk yang sejenis dari kompetitor pasar di kancah internasional. Selanjutnya yakni membangun saluran distribusi yang efektif. Nah, distribusi ini dilakukan secara langsung, yaitu menjual produk langsung ke konsumen atau bisa melalui website. Baik, itu saja 2 materi yang saya bahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Thank you for watching. Assalamualaikum.